Hai, apa kabar semuanya? Baik lagi di Project Review sama saya Putu Reza. Dan sekarang kita udah memasuki fase yang bisa dibilang bulan-bulan cooldown lah ya. Agak-agak sepian sedikit setelah di awal tahun kita digempur habis-habisan. Banyak sekali handphone baru yang rilis. Sekarang kita agak cooldown sedikit. Jadi saya ingin ngebahas satu handphone yang sudah rilis di awal tahun kemarin ya. Dan hype-nya itu cukup tinggi. Saya bicara tidak lain tidak bukan ini, Poco X6 Pro 5G. HP ini kan rilis di Indonesia itu awal tahun ya, di bulan Februari yang lalu. Jadi kurang lebih umurnya sudah sekitar 3 bulanan lah. Nah ternyata sampai hari ini HP ini tuh masih menjadi salah satu smartphone Android yang sangat dicari. Wajar banget sih emang, karena dengan harga yang sangat menarik, ini handphone tuh menawarkan sesuatu yang oke banget. Gimana? Coba ya, nggak pada banyak nyari, dengan harga yang kurang dari 5 juta, Poco ngasih specs yang gigi banget ya. Pokoknya, buat yang pengen specs ngegas dengan harga terjangkau, ya ada di handphone yang satu ini gitu. Bener-bener sesuai sama semangatnya Poco tahun ini yang mereka sering gembar-gemburkan, yaitu 3 kali makin gigi. Nah ini nih salah satu handphonenya. Kayak chipset deh, dia pakai Dimensity 8300 Ultra. RAM-nya 12GB, LPDDR5X, storage-nya setengah tera, UFS 4.0, baterai 5000 mAh dengan turbo charging 67 watt, layarnya 1.5K AMOLED 120Hz dengan HDR10+, terus buat software sudah pakai HyperOS tentunya yang terbaru. Nah, specs keren kayak gitu bisa kalian dapatkan dengan harga kurang dari 5 juta rupiah. Emang keren banget. Untuk desainnya sendiri, HP ini juga menurut saya sih keren ya, karena di sini saya pegangnya yang warna kuning, yang mana memang warna jagoan mereka di seri manapun ya. Poco kan warna jagoannya kuning. Ditambah lagi sama materialnya yang menggunakan vegan leather, yang mana ini bikin terasa lebih premium di harganya. Oke, sekarang kita balik ke bagian performa. Tadi saya udah sebutin spek-speknya gimana, tapi gimana sih experience-nya setelah menggunakan Poco X6 Pro 5G. Nah jadi gini, sebenarnya nih smartphone ini kan punya specs yang canggih ya, dengan harga yang sangat terjangkau. Nah udah berapa kali saya sebutin itu di video ini ya, kok udah cukup sering. Cuma meskipun dia emang speknya tinggi, perlu diingat juga bahwa itu diiringi dengan satu kata yang sangat penting, yaitu terjangkau ya. Jadi memang ekspektasi kita tuh jangan dikira handphone itu bakal bisa langsung bersaing sama flagship yang harganya belasan juta. Nggak bisa begitu, tentu tidak. Tapi memang untuk sebuah mid-range, handphone itu kelewatan loh. Coba kita lihat aja nih, dari segi Antutu yang gampang buat banyak orang untuk menafsirkan specs atau performa handphone. Di saat banyak handphone di kelas harga segini masih struggling, masih banyak ketahan di bawah sejuta, Poco X6 Pro bisa ngelewatin nggak pakai babi bu di atas sejuta. Untuk pemakaian sehari-hari saya cobain juga lancar, enak gitu buat aktivitas komunikasi. Kita mau scrolling, multitasking, browsing, apapun itulah. HP ini enak ya, namanya juga handphone yang ngejual performa. Untuk layar dipakai nonton pun buat saya enak gitu ya, udah bagus sebenarnya. Resolusinya cukup tinggi dengan ada HDR, itu juga menjadi poin plus tersendiri. Cuma kalau dari preferensi pribadi saya, dari segi warna layar dia tuh nggak terlalu vivid ya. Sekalipun profil warna udah saya ganti juga di menu setting, cuma buat saya agak sedikit kurang vivid ya. Nggak jelek tentu saja, balik lagi ke preferensi. Tapi emang menurut saya tidak bisa dibandingkan dengan handphone yang jauh lebih mahal. Terus yang krusial juga sudah pasti kita ngomongin tentang gaming ya, apalagi untuk sebuah handphone Android mid-range. Nah di sini kita mau pakai setting yang tinggi sekalipun bisa-bisa aja. Nah tapi dari pengalaman pribadi, kalau bisa saran sih ya, menurut saya lebih enak kita pakai settingan yang sedikit lebih rendah lah, 1 atau mungkin 2 strip kalau emang bisa menoleransi. Contoh di sini saya main Mobile Legends lah, saya tunjukin. Mau main rata kanan ya, grafiknya sama settingnya kita geser yang paling mentok kanan bisa. Tapi dari segi grafik pengujian ya, saya coba lihat di sini bahwa performance saya itu ngedrop ya, jadi tidak stabil pada pemakaian dalam jangka waktu tertentu. Kebetulan di sini saya cobain untuk main Brawl 3 kali ya, sekitar 30-40 menit, bisa langsung lihat seperti sekarang. Memang kalau kita lihat average-nya masih di atas 60, tapi ya itu dia turun kelihatan dari segi grafik. Nah sedangkan kalau settingannya saya turunkan sedikit, nah bisa dilihat itu lebih stabil hasilnya. Satu game lagi yang saya mainin kayak misalnya Honkai Star Rail ya, setting very high juga bisa-bisa aja, mau menentokin bisa 60 ya. Cuma untuk FPS yang lebih konsisten, lebih smooth, ya memang lebih enak kalau diturunkan ke high atau bahkan medium aja gitu sih. Nah di luar soal performa gamingnya tadi, satu poin juga yang bisa saya highlight dari Poco X6 Pro 5G ini adalah soal suhu, dimana handphone itu sepengalaman saya pakai dalam jangka waktu yang cukup panjang pun dia tidak pernah panas yang berlebihan ya, menjadi anget
sudah pasti gitu nama dipakai dengan intensitas yang cukup tinggi, tapi kalau dikata overheat gitu ya tentu enggak sama sekali. By the way, selain untuk soal gaming tadi, performa kencang yang ada di HP ini tuh tentu bisa kita maksimalkan juga untuk hal-hal lain, dan sayang banget ya kalau nggak dimaksimalin mubazir. Itu misalnya buat apa? Buat bikin konten gitu ya, kan sekarang kita lagi eranya untuk ngedit konten, bikin video, misalnya pakai CapCut gitu ya. Mau pakai efek yang banyak, resolusi videonya tinggi, mau kita pakein apapun, ya scrubbingnya lancar, ekspor atau render pun juga cepat. Kemudian untuk baterainya, ya kapasitasnya seperti yang udah saya sebutkan tadi, 5000 mAh dengan turbo charging 67 watt. Dari pengalaman saya pakai misalnya di gas untuk main game aja, itu saya bisa dapat screen time sekitar 5 jaman ya untuk hanya main game saja. Sedangkan kalau misalnya untuk pemakaian yang lebih santai gitu, tidak harus nge-game terus, mestinya sih bisa dapat di atas 5 jam, misalnya 6-7 jam screen time harusnya nggak masalah. Jadi kalau misalnya kita simpulkan dari segi performanya aja, Poco X6 Pro memang sebuah mid-range yang bisa dikatakan paket lengkap lah ya. Udah bagus banget di kelas harganya. Poco mau bilang GG ya emang cocok sih, karena memang secara performa HP ini tuh sudah satu level lah di atas kompetitor lain di rentang harga yang sama. Kita ngomongin soal performa ya tadi. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin bagian lain yang juga penting di handphone masa kini dan pasti dicari, ya ada sih sebenarnya yang sedikit lebih terbatas. Nah, yang saya maksud di sini adalah kameranya. Ya, memang Poco kan dari awal tidak pernah memosisikan perangkat mereka sebagai jagoan kamera. Bukan berarti jelek, tapi kalau ada bagian yang bisa dikatakan standar, yaitu adalah kameranya. Setupnya yang digunakan ada di belakang seperti sekarang, triple kamera dengan susunan yang Poco sekali ya. Kamera modulnya ngeblok warna hitam. Ada lensa utama 60 megapiksel, terus ada lensa ultrawide sama makro. Kamera depannya sendiri 16 megapiksel aja. Mode foto sama video yang dikasih cukup lengkap seperti yang bisa dilihat sekarang, termasuk di dalamnya ada mode pro untuk foto dan video. Oh ya, untuk video kamera belakang itu bisa up to 4K 30 fps, sedangkan di depan itu 1080p aja. Kalau kita ngomongin hasil foto dari Poco X6 Pro 5G, emang ya itu tadi tidak spesial ya. Tapi kalau untuk kebutuhan foto-foto yang basic, yang mendasar, misal apa ya? Seorang gamers ya, seorang pengguna handphone yang mencari performa, dia lagi traveling, ya foto-fotonya sih bisa aja jadi bagus selama emang dia tahu cara pakai handphonenya untuk foto dan ditunjang dengan objek, subjek atau tempat yang bagus ya, sebenarnya tidak ada masalah. Warna menurut saya sudah cukup oke, detailnya juga masih ada, masih cukup. Palingan yang sedikit agak kurang menurut saya itu adalah soal ketajaman ya, sharpeningnya agak sedikit kurang, tapi bukan hal yang besar lah untuk banyak orang. Kameranya saya bisa bilang memuaskan kok, selama standar ekspektasi kita dari awal nggak ketinggian. Performa low light dia juga masih oke selama tempatnya tidak yang gelap banget. Detail dan ketajaman menurun sudah pasti sesuai ekspektasi, tapi nggak bikin fotonya jadi nggak kepake. Untuk kamera depan ini juga ya standar sih ya. Skin tone-nya menurut saya agak sedikit pucat, tapi masih bisa diterima untuk selfie yang casual. Atau kalau emang target marketnya pencari performa ya untuk gamer, selfie kan emang tidak jadi prioritas. Oke, jadi sekarang ini sampel kamera belakangnya video dari Poco ya, handphone Poco X6 Pro 5G. Di siang hari saya rekam di 4K 30 fps saja, dan untuk stabilisasi sambil jalan bisa langsung lihat seperti ini ya, cukup oke sebenarnya, tidak ada shaky yang macam-macam. Oke banget untuk vlogging sebenarnya masih bagus, dan demikian saya juga bisa langsung lihat sekarang ya untuk highlight dan shadownya berjalan, autofokusnya oke, nggak ada masalah. Cek lagi autofokusnya di sini, autofokusnya bagus ya. Autofokusnya tidak ada masalah, cukup cepat untuk perpindahan tuh kan. Sini set. Oke, nggak ada masalah. Oke, itu dia untuk sampel video dari Poco di kondisi siang hari. Dan buat yang nanya apakah bisa ganti lensa di resolusi 4K, jawabannya tidak bisa ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut sambil jalan, dan habisnya kita pindahin ke kamera depannya juga. Sekarang kita pindah ini kamera depannya di resolusi 1080p aja. Anginnya lagi lumayan kencang, jadi apakah bisa tersaring dengan baik oleh mikrofonnya, ataukah suara saya malah
terdistorsi, silahkan langsung didengerin aja, dikomentarin aja. Ya, warna seperti itu. Dynamic range-nya bisa langsung lihat untuk kamera depan, dan sebenarnya kalau dari segi visual gambar tidak ada yang bisa dibilang jelek ya, sebenarnya sudah oke untuk hasilnya seperti yang bisa dilihat sekarang ini. Dan next kita pindah ke kondisi low light juga untuk lihat gimana hasilnya dari Poco X6 Pro 5G. Oke, jadi sekarang kita pakai sampelnya untuk kamera depan si Poco ya. Poconya ini di kamera depan hanya bisa 1080 30 fps aja, jadi tidak ada 4K. Dan by the way, ini anginnya lumayan kencang. Jadi apakah suara saya bakal blubuk-blubuk ataukah terdengar dengan jelas? Ya, bisa langsung didengarin sendiri. Stabilisasinya sambil jalan juga seperti apa, bisa langsung lihat. Ya, jadi kita udah bisa lihat tadi hasilnya dari kamera belakang, kamera depan dari siang sampai sekarang malam. Oke atau enggak silahkan dikomentarin aja untuk sebuah handphone yang bisa dibilang tidak mengedepankan kameranya. Menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Tulis di bawah aja. Jadi ya itu dia, setelah 3 bulan peluncurannya di Indonesia, sampai hari ini saya bisa bilang bahwa Poco X6 Pro ini memang masih layak disebut sebagai mid-range paling ngegas. Dan kalau kita lihat-lihat ya, seperti ini posisinya bakal bertahan cukup lama ya. Kalau prediksi saya, paling nggak selama 2024 posisinya tuh bakal sulit digeser. Dan kalaupun ada yang nggak geser, kemungkinan besar itu produk ke Poco sendiri gitu ya ke depannya. Ya itu pun kalau emang mereka mau sesuai moto, yaitu gas ya, ngegas terus kan Poco maunya. Overall ya menurut saya masih sangat recommended selama kamera bukan menjadi prioritas. Semoga Poco bisa segera restock produknya secara resmi, karena kalau dari pantauan saya saat video ini dibikin ya, di marketplace itu banyak kan reseller yang jual, dan walaupun selisihnya tidak yang terlalu lebay gimana, cuman kalau misalnya kita bisa beli dengan harga retail resmi atau mungkin siapa tahu ditambahin promo gitu dari Poco, kenapa enggak ya gitu. So, jadi itu dia untuk sedikit ulasan singkat saya kembali tentang Poco X6 Pro setelah 3 bulan peluncurannya di Indonesia. Saya yakin yang nonton sekarang ada yang punya Poco X6 Pro. Gimana menurut kalian pengalaman setelah pakai? Masih oke atau enggak? Ada mungkin mau berbagi? Silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu videonya. Putra saya pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa, have a nice day.